Oke, halo semuanya. Materi hari ini kita bicara manipulasi dan analisis data pada sistem informasi geografis. Jadi dilakukan melalui proses pemasukan data, peta-peta dasar tersebut diolah menjadi data digital. Sudah dilakukan editing, peta siap dipakai untuk dianalisis. Nah, salah satu contoh analisis yang bisa dilakukan oleh SG ini adalah buffer. Nah, buffering, jadi dalam subsistem manipulasi dan analisis data, contoh proses yang dilakukan antara lain berupa buffer. Nah, buffer bisa dilakukan dengan memakai software ArcInfo, tetapi ada juga yang bisa dipakai dalam SEG tadi, adalah software ArcView, karena buffernya bisa dilakukan lebih cepat. Nah, fungsi buffer adalah membuat polygon grace berdasarkan jarak yang sudah ditentukan pada data garis atau titik maupun poligon. Sebagai contoh, kita akan melakukan buffer terhadap jarak sungai 50 meter memakai kemudahan buffer yang kita pilih. Kemudian komputer akan mengolah sesuai perintah kita dan prinsip proses buffer kita lihat di gambar berikut, di mana di sini ada poligon hasil buffering, di sana jangan di buffer 50 meter, maka poligon baru hasil buffernya seperti ini. Oke, dalam proses buffer, software yang dipakai mempunyai kemampuan untuk mengukur jarak. Nah, oleh itu, maka subsistem memanipulasi analisis data juga sanggup dilakukan operasi pengukuran untuk seperti pengukuran jarak. Nah, scoring, selain pengukuran jarak, scoring atau pemberian nilai terhadap sifat dari parameter yang dipakai juga bisa dilakukan pada subsistem ini. Contoh pemberian skor terhadap parameter yang dipakai untuk penentuan tempat rawan ancaman lahar pegunungan api. Ini contoh scoring parameter bentuk lahan, di mana ada kebunan skornya sekian dan sebagainya. Ada juga scoring parameter lereng, datar agalani dan sebagainya. Kemudian ada scoring parameter curah hujan. Ada juga scoring parameter jarak terhadap sungai, seperti ini. Ada juga scoring parameter jarak terhadap kubah. Kemudian juga, dalam hal ini, scoring dilakukan untuk memperlihatkan nilai efek suatu sifat dari parameter terhadap suatu asumsi kejadian. Misalnya, pada tabel scoring curah hujan yang sangat tinggi diberikan skor yang paling tinggi. Mengapa hal ini? Lantaran curah hujan yang tinggi memperlihatkan efek yang cukup tinggi terhadap ancaman pegunungan berapi. Nah, aliran air akan membawa lahar dingin sehingga jarak yang sangat bersahabat dengan sungai pun diberikan skor yang tinggi. Nah, pemberian skor ini sangat tergantung pada tema analisis. Bisa saja curah hujan yang tinggi diberikan skor yang rendah lantaran memang curah hujan yang tinggi tidak terlalu kuat terhadap suatu analisis kejadian. Selain pemberian skor terhadap sifat-sifat pada tiap parameter juga sering dilakukan pembuatan. Nah, hal ini dilakukan apabila dianggap ada faktor yang berperan lebih daripada faktor atau parameter yang lain. Misalnya pembuatan pada tabel berikut, misalnya pembuatan bentuk lahannya seperti apa, lereng hujan dan sebagainya. Nah, dari pembuatan di atas, bobot tertinggi diberikan pada parameter jarak terhadap sungai, kemudian parameter bentuk lahan diberikan nilai yang juga tinggi. Mengapa kedua parameter ini mempunyai bobot tinggi? Penentuan bobot ini memakai pertimbangan logis sesuai dengan keilmuannya. Lalu bagaimana logikanya sehingga kedua parameter, jarak terhadap sungai dan bentuk lahan diberikan bobot yang tinggi? Apabila diperhatikan lahar berasal dari pegunungan berapi yang keluar melalui kepundan, tentu saja wilayah bentuk lahan di sekitar kepundan menjadi sangat rawan terhadap ancaman lahar. Begitu pula dengan keberadaan sungai lahar, hambar kerat kali terbawa aliran sungai sehingga wilayah yang bersahabat dengan sungai diberikan skor yang tinggi. Hal ini pula lah menjadi alasan mengapa parameter jarak terhadap sungai diberikan bobot yang tinggi. Nah, selain itu juga analisis manipulasi data dengan overlay atau tumpang susun yang dilakukan pada subsistem. Jadi operasi overlay pada kali ini sering dilakukan memakai software ArcInfo maupun ArcView. Hal ini dilakukan sehabis pemberian scoring dan pembobotan. Tumpang susun atau overlay suatu data grafis ialah menggabungkan dua atau lebih data grafis untuk memperoleh data grafis terbaru yang mempunyai satuan pemetaan atau unit pemetaan. Jadi, dalam proses tumpang susun akan diperoleh satuan pemetaan garis atau unit baru. Nah, untuk melaksanakan tumpang susun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya, data-data yang akan dioperoleh harus mempunyai sistem koordinat yang sama. Sistem koordinat tersebut sanggup atau dapat berupa hasil transformasi nilai koordinat budget ataupun nilai koordinat lapangan. Sebaiknya memakai koordinat lapangan, alasannya memakai koordinat lapangan akan diperoleh data masing-masing unit dalam luasan yang baku. Nah, beberapa metode untuk melaksanakan overlay data grafis itu dapat dilakukan perangkat lunak SG. Metode ini identifier, intersection, union, dan update. Nah, kita lihat
identifier adalah tumpang susun dua data grafis dengan memakai data grafis pertama sebagai contoh batas luarnya. Jadi apabila batas luar antara dua data grafis yang akan diperoleh tidak sama, maka batas luar yang akan dipakai adalah batas luar data grafis yang pertama. Jadi sebagai contoh ada dua, di identifier di coverage antara A dan B, batas luar adalah sesuai dengan coverage A, maka coverage hasil adalah tumpang susun seperti ini. Nah, metode lain adalah metode union. Jadi union adalah tumpang susun yang berupa penggabungan antara dua data grafis atau lebih. Jadi apabila batas luar antara dua data grafis yang akan dilakukan tumpang susun tidak sama, maka batas luar yang grafis adalah gabungan antara batas luar data grafis pertama dan kedua. Jadi batas gabungan paling luar. Seperti ini, ada union kan, dan coverage A dan B, maka coverage hasilnya adalah seperti ini. Intersection artinya metode yang dipakai untuk overlay menggunakan metode tumpang susun antara dua data grafis, tapi apabila batas luar dua data grafis tersebut tidak sama, maka dilakukan pemrosesan spesial untuk tempat yang beririsan. Seperti ini, coverage A, coverage B, maka yang ini yang menjadi hasilnya yang beririsan saja. Nah, update artinya salah satu kemudahan untuk menumpang susunkan dengan menghapuskan data grafis pada coverage input in cover dan diganti dengan data dari coverage update atau update cover. Seperti ini di update. Nah, hasilnya coverage hasil selubung adalah yang hasil secara keseluruhan. Nah, dari hub coverage grace hasil open ini ialah laporan grace yang diperoleh sesuai dengan hasil klasifikasi. Jadi klasifikasi ini dapat dibentuk dengan pengolahan data dan hasil perhitungan skor. Jadi perhatikan tabel pembagian struktur mengenai tingkat kerawanan lahar sebagai berikut. Nah, seperti ini klasifikasinya, keterangannya, skornya. Nah, jadi skor total tertinggi adalah skor tertinggi bentuk lahan dikali nilai pembobot, ditambah skor tertinggi lereng kali nilai pembobot, skor tertinggi curah hujan dikali nilai pembobot, ditambah skor tertinggi jarak terhadap sungai dikali nilai pembobot, ditambah skor tertinggi jarak terhadap kubah dikali nilai pembobot, hasilnya ada 85 adalah nilai tertinggi. Skor terendah bentuk lahan dikali nilai pembobot dan hasilnya adalah 17 nilai terendah. Karena pembagian sungai ditentukan antar 5 kelas, maka tiap tingkatan mempunyai kelas yang terdapat sebesar 17, jadi 85 dibagi 5. Jadi kita bebas membuat jumlah kelas, tapi harus dengan logika yang benar. Nah, mengoverlay peta didapatkan juga overlay data dalam bentuk tabel. Dari data hasil tabel, dapat diketahui karakteristik yang dimiliki oleh tiap unit pemetaan. Jadi sebelum overlay, satu peta spasial untuk punya unit poligon yang menggambarkan karakteristik satu tema peta, misalnya peta lereng. Sesudah di-overlay, peta bentuk lahan, peta lereng, peta curah hujan, peta jarak terhadap sungai, dan peta jarak terhadap kubah didapatkan unit pemetaan yang lebih kompleks lantaran mengandung kelima parameter tersebut. Ketika selesai proses overlay, hasil peta tambah lebih kompleks dan rumit sehingga perlu penyederhanaan. Dan disebut adalah salah satu langkah yang dipakai untuk penyederhanaan satuan pemetaan atau unit pemetaan berdasarkan nilai atributnya. Jadi apabila ada dua atau lebih satuan pemetaan yang bersebelahan dan punya nilai atribut yang sama, maka batas satuan pemetaan tersebut dihilangkan. Nah, proses ini dilakukan memakai software AView. Dan Microsoft-nya seperti ini hasil overlay, maka yang dua-dua ini langsung disatukan, yang satu-satu juga disatukan, hasil outputnya adalah seperti ini. Jadi pada waktu melakukan tumpang susun antara dua data grafis atau lebih, sering dijumpai adanya kesalahan yang disebabkan oleh garis yang tidak dapat beririsan satu sama lain. Nah, kesalahan tersebut berasal dari kesalahan pada waktu konversi data analog. Nah, kesalahan karena adanya garis yang tidak sempurna beririsan dan membentuk poligon disebut polygon silver. Untuk menghilangkan adanya kesalahan tersebut disebut dengan eliminate. Jadi, eliminate ini berfungsi untuk mengurangi jumlah poligon pada satu coverage dengan cara menggabungkan poligon tetangganya. Jadi seperti ini hasilnya. Ya. Jadi sebagai proses eliminate, jika memang tidak ada lagi poligon yang harus dieliminate, suatu coverage siap untuk diolah menjadi tampilan hasil pada subsistem keluaran data. Subsistem ini diawali dengan memilih skala tampilan hasil dari suatu coverage data atau coverage peta. Demikianlah materi kita. Terima kasih. Sehat selalu dan tetap semangat.